Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi baru. Ini lanjutan dari kemarin ya. Kalau kemarin kita itu sudah belajar materi tentang HTML dan CSS. Setelahnya ini kita akan mempelajari salah satu materi, yaitu namanya adalah Bootstrap. Bootstrap itu apa? Bootstrap itu adalah suatu framework. Di dalamnya itu ada CSS dan JavaScript ya. Dia itu berjalan di sisi front end atau di sisi layar. Jadi tampilan-tampilan yang nantinya bisa dilihat user, dilihat oleh pengguna, nah itu diatur oleh suatu framework yang namanya Bootstrap. Lalu apa aja yang bisa diatur oleh Bootstrap? Itu ada banyak ya. Itu contohnya ada kolom, ada baris, ada lebar, ada gambar, ada link, ada warna, semuanya diatur. Jadi kita nanti tinggal pakai saja. Lalu di Bootstrap ini sudah perkembangannya sudah sangat pesat ya. Yang sebelumnya itu ada versi 2, 3, 4 dan sekarang ini ada versi 5 yang paling terbaru. Yang mana versi 5 itu kurang lebih perbedaan dari yang sebelumnya adalah kalau yang 5 ini dia RTL, dia bisa membaca atau dia bisa memposisikan tulisan yang dimulai dari kanan. Contohnya adalah tulisan Arab. Nah, tulisan Arab itu dimulai dari kanan. Oke, mungkin awalnya seperti itu. Saya ganti pen dulu. Nah, ini Bootstrap. Ini penjelasannya ya, merupakan framework CSS dan JavaScript populer untuk membangun situs web. Nah, ini ada CSS, JavaScript, dan jQuery. Nah, jQuery ini adalah bagian dari JavaScript. Lalu bagaimana supaya kita bisa menghubungkan ke Bootstrap itu? Itu sebetulnya ada dua metode. Yang pertama adalah metode menggunakan bundle ya. Yang kedua adalah kita masukkan file Bootstrap itu ke server lokal. Kalau bundle itu artinya adalah server atau file Bootstrap-nya ini ada di server lain, lebih tepatnya adalah di servernya si Bootstrap. Di CDN itu kita tinggal panggil saja di situ. Dan satu lagi adalah di lokal kita, lokal server, itu kita bisa download dulu file Bootstrap-nya, masukkan ke server dan kita panggil. Lalu dari kedua metode tersebut ada kekurangan dan kelebihan. Yang mana kekurangan dari masing-masing adalah ketika yang bundle itu adalah kalau kita membuatnya tanpa koneksi, kita tidak bisa terhubung karena file framework-nya itu ada di server, harus terkoneksi dengan internet. Tetapi kalau kita kelemahan yang localhost itu ya, yang ada di local server itu adalah ya salah satunya adalah size project kita semakin besar. Tapi kelebihan dari yang di lokal itu adalah kita bisa mengakses file itu dalam kondisi offline atau tidak terkoneksi dengan internet. Oke, yang dipanggil ada 3, yaitu yang pertama adalah Bootstrap min atau minify CSS. Apa sih min? Nah, biasanya ada teman-teman yang bingung ya, ada min dan tidak ada minnya. Apa itu? Min itu adalah minify, artinya dia adalah sudah disederhanakan, mulai dari spasi itu semua dihilangkan. Terus spasi, enter semua dihilangkan. Jadi tulisannya agak ini ya, rapet ya. Apa itu rapet? Bahasa Jawanya adalah rapet, lebih padat ya. Lalu ada jQuery dan Bootstrap JS-nya ini. Lalu ini adalah teknik untuk mengimport atau menghubungkan. Implementasinya seperti ini. Ini ada metadatanya, meta capture PDF 8, lalu meta name viewport, ini weight, device weight ya, ini ada macam-macam. Ini salah scale 0, 1 dan berapa. Ada sync to fit, no atau yes.
Ini artinya adalah dia bisa responsif, lalu dia bisa di zoom, dia bisa to fit atau bisa fit ya. Lalu ini yang paling penting adalah dia memanggil file CSS-nya itu ada di halaman head, dan untuk yang JavaScript-nya dia ada di paling bawah. Nanti di atasnya ini file HTML-nya, tag HTML-nya banyak, dan yang script ini biasanya dia paling bawah sebelum body. Lalu ini yang paling dasar, yang paling penting ya, sebetulnya penting nggak penting, tapi ini butuh sekali kita kalau standarnya butuh sekali kita butuh yang namanya kontainer. Kontainer ini adalah suatu wadah dasar yang digunakan untuk nanti menampung beberapa atribut atau beberapa tag HTML lainnya. Contohnya adalah kalau saya analogikan ya, ini ada ember, ada lokasi, misal ada ruangan, di dalamnya ada ember. Dalam ember yang pertama adalah untuk ember mainan, yang kedua adalah ember untuk makanan, dan yang ketiga adalah ember untuk minuman, misal seperti itu. Jadi itu sudah dikelompok-kelompokkan. Tapi kalau semisal saya dalam konteks pemrograman web di sistem informasi, itu yang pertama adalah kontainer, wadah untuk halaman paling atas itu biasanya adalah slide atau headernya. Lalu di bawahnya itu ada halaman untuk tentang websitenya apa, lalu portofolionya apa, dan yang terakhir mungkin wadah untuk kontainer untuk bagian kontak asnya atau hubungi kami. Nah, semua itu sudah diwadah-wadahkan. Contoh untuk membuat wadah adalah seperti ini, div class container. Nah, baru di dalamnya kita perlu isinya ya. Yang paling penting adalah ini, class container. Oke, itu container. Lalu ada yang namanya container fluid. Nah, ini ada perbedaan ya. Nanti ini di CSS 5 itu sudah sebetulnya ada ini, tapi ada perkembangannya lagi. Nanti kita lihat di sumbernya langsung. Ini ada container fluid. Fluid ini artinya adalah dia bisa penuh satu lebar penuh ya, satu layar. Nah, lebarnya itu penuh. Nah, kita menggunakan yang namanya container fluid. Nah, ini kalau sebelumnya adalah seperti ini, dia hanya sebatas segini aja ya. Ini kalau kontainer, tapi kalau fluid dia full satu layar. Full lebar ya pada layar. Lalu yang selanjutnya ada materi tentang grid. Nah, grid ini fungsinya seperti kolom ya. Kalau kemarin teman-teman sudah membuat kolom dengan menggunakan tabel. Nah, di materi Bootstrap ini ada yang namanya grid. Ini juga fungsinya untuk membuat kolom dan baris. Nah, ini kalau kolom itu dituliskan oleh bahasa Inggrisnya kolom ini, kalau baris nanti ditulisannya menggunakan row ini. Lalu di dalam grid ini dibagi menjadi 12 elemen, 12 bagian ya, ada 12 di setiap barisnya itu bisa dibagi-bagi dan juga bisa di merger. Contohnya kalau misalnya saya mau tiga kolom ya, nanti panjangnya ada bisa 4, atau misal saya mau 12 kolom ya 1. Pada intinya adalah lebarnya itu maksimal adalah 12. Lalu kelasnya ada 4 ya. Ini ada yang namanya XS, itu artinya adalah extra small, itu untuk layar ponsel. Lalu SM itu untuk layar tablet, MD untuk layar desktop, dan LG untuk layar desktop yang ukuran besar, large. Nanti ya ini ya, pada dasarnya ini. Lalu ada lagi ketika menggunakan sistem grid Bootstrap ya, ini
perlu diperhatikan, baru storage harus berada di dalam sebuah kelas kontainer atau kontainer fluid. Lalu yang kedua, agar objek-objek dalam laman teratur rapi, gunakan agar objek-objek dalam laman teratur rapi. Gunakan kelas ini objek-objek dalam gunakan kelas untuk membuat kelompok kolom. Ini supaya objek-objek ya di dalam halaman itu teratur rapi, kita sehingga menggunakan grid. Lalu yang ketiga adalah gunakan kelas row untuk membuat kelompok kolomnya. Tempatkan konten laman dalam kolom. Setiap kolom memiliki jarak dengan kolom lain. Betul. Ini setiap kolom memiliki jarak. Jadi ini ada kolom, nanti ada kolom. Nah, ini ada jaraknya. Ini ada jaraknya. Tempatkan konten laman dalam kolom. Nah, betul. Konten-konten itu dimasukkan dalam call, bukan di dalam row. Di dalam row itu ada call. Nah, nanti kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Call merupakan script untuk membuat format kolom dengan lebar auto. Ini misal ada 3 kolom ini ya, hasilnya 3 kolom ini. Yang pertama adalah kita ada kontainer, wadahnya dulu, lalu kita membuat baris. Kalau kita membuat baris, caranya adalah kelas row. Lalu di dalamnya ini ada call SM, artinya adalah dia kolomnya adalah small, kecil. Tapi ini tanpa ukuran, nanti ada contoh yang ukuran. Nah, kalau misal seperti ini tanpa ukuran, tanpa skala 1 sampai 12, itu artinya adalah auto. Ini SM, dia dibagi 3. Hasilnya seperti ini. 3, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Lalu ini ya. Nah, kontennya dia dimasukkan di dalam call, di dalam sini, tidak di dalam row, tapi di dalam call. Lalu contoh yang ketika menggunakan nilai skala ya, ini kontainer untuk baris pertama row. Misal untuk ini ada 2 kolom ya, yang pertama adalah panjangnya segini dan yang kedua panjangnya cuma segini. Itu caranya adalah call SM. Nah, belakangnya ini dikasih nilai ini adalah skala dari 1 sampai 12 dengan bilangan genap. Bilangan integer ya, 1, 2, 3. Lalu di bawahnya ini ada 4 artinya adalah dia masih ini kecil ya, 8 itu segini. Ada merger dari 8 kolom. Ini merger dari 4 kolom. Nah, kalau kita tanpa ada ukuran skala itu, ya ini dibuat auto seperti ini. Nah, ini kalau semisal ini tanpa nilai ya, nanti hasilnya tengah di sini pembatasnya untuk kolom 1 dan kolom 2. Lalu ini ada grid offset. Ini adalah fungsinya untuk memberi ruang kosong ya, ruang kosong di kolom sebelumnya. Contohnya di sini. Ini ada call MD, yang pertama adalah ini kolom ini, dan yang kedua kosongi, dan yang ketiga ada isinya. Nah, ini caranya gimana? Caranya seperti ini. Call yang pertama adalah ini, dia ke sini. Nah, yang ini dia sini. Nah, ini offset MD 4. Nah, ini dia sini. Artinya dia memberikan ruang kosong 4 kolom sebelum ini. Dia sini. Nah, ini kalau dijumlahkan 4 tambah 4 8 tambah 4 12, maksimal 12. Gitu. Untuk yang kedua, ini ada ruang kosong di sini, lalu di sini. Nah, caranya gimana? Call MD3. Ya, dia membuat kolomnya sebelumnya itu ada call ini ada offset MD3, sebenarnya ini ukurannya 3, dikosongi. Ini untuk sini. Sorry, saya ganti warna. Sini untuk sini, sini untuk sini, offset ini untuk ini, dan yang ini untuk ini. Nah, gitu. Dan yang terakhir ya,
Ini ada panjangnya 6. Ini untuk ini panjangnya 6. Lalu sebelumnya ini segini, ada space kosong. Nah, ini kosong, ini ya, otomatis kosong karena memang panjangnya ini sudah diatur 6. Kalau ini tanpa ditulis 6, dia bisa full karena dia auto. Oke, itu yang grid. Selanjutnya kalau dokumentasi ada di sini. Bentar, ini ada di Bootstrap. Coba kita cari di Google Bootstrap. Nah, di sini. Lalu di dokumentasi. Nah, di sini ada beberapa versi ya. Ada 2, 3, dan 4, dan terakhir ini 5. Kita bisa klik di sini. Nah, ini artinya adalah untuk halaman Bootstrap. Untuk dokumentasi Bootstrap versi 2. Lalu ada versi 3 di sini. Lalu yang terakhir ini versi 5. Ini 5 ya, ini 5. Nah, ini kalau bundle tadi sudah introduction, ini CSS untuk bundle. Ya seperti ini. Kalau ini sebetulnya tambahan aja, integrity dan cross origin ini ada artinya dia nanti anonymous, dia tanpa nama ya. Kalau tidak diisi pun juga tidak masalah. Yang paling penting adalah ini diisi. Nah, ini. Lalu JS, JavaScript. Nah, ini mau bundle. Kalau bundle dia ngaksesnya ke server CDN, JS deliver ini ya, .net. Kalau mau lokal, ya ini filenya ini di download. Ini kita misal ini untuk yang JavaScript-nya ya, nanti CSS-nya yang ini. Kita buka di sini. Nah, ini nanti kita simpan save as. Nah, ini baru nanti kita panggil. Itu terus ini ada contoh-contohnya. Lalu di dalamnya ini sebetulnya ada apa aja ya? Itu ada banyak sekali. Ini cara downloadnya. Nah, ini bisa langsung compile kalau secara manual seperti tadi. Tapi kalau kita pakai ini ya bisa. Ini sudah disediakan download source-nya di sini. Ada file SASS, ada auto prefill. Nah, itu apa ini? Ini adalah compiling SSS untuk CSS file. Ini adalah compile dari file CSS. Ini aja CDN package-nya kalau kita mau download menggunakan npm ini seperti jadi di pemrograman itu ya, itu ada yang namanya seperti mesin itu bisa melakukan apa yang kita inginkan sesuai dengan kemampuannya. Contohnya ada komposer itu fungsinya untuk mendownload atau mendownload paket-paket yang disediakan oleh beberapa vendor ya. Lalu ada npm juga, ini ada selain dari komposer itu ada npm ini biasanya memang di JavaScript ya, setahu saya ya. Tapi selama ini npm ini hanya di JavaScript. Tapi kalau komposer itu di pemrograman PHP, bahasa PHP. Lalu ini ada komposer. Oh, ternyata ada juga ya, bisa ya komposer ini sekarang ini mana itu TWPS bisa juga ternyata. Oke. Lalu ada browser. Nah, yang support dengan Bootstrap ini ya, ini setiap versi beda-beda. Tapi ini yang versi 5 yang paling terakhir itu dia support di 2 mobile device, Android sama iOS. Kalau di Android itu versinya adalah Chrome dia support, Firefox support, Safari karena nggak ada di Android ya. Lalu kalau pakai Android browser dia versinya harus minimal 6.0. Lalu di iOS ini support semua, Safari, Firefox, Chrome. Lalu kalau di desktop dia support semua ya, kecuali Safari untuk yang Windows. Lalu di Internet Explorer, nah ini
ini belum support ya di IE ini, tapi kalau untuk versi yang 4 dia sudah masih support. Lalu yang ini RTL, ini yang perbedaan dari yang sebelumnya. Lalu di dalamnya itu ada pengaturan tentang warna, sudah diatur untuk secondary itu warnanya seperti ini, primary warnanya biru, sukses warnanya hijau, dan lain-lain sudah diatur ya seperti ini. Lalu ini ada 3 point, nah, ada yang mau sudah diatur ya. Kalau untuk yang versi 5 ini ada perkembangan. Nah, ini tadi hanya 4, ini sekarang sudah ada 5. Ini ada SM, MD, LG, XL. Nah, ketambahan yang XXL ini extra large, double ya di sini. Lalu di dalamnya itu ada yang namanya kontainer, sudah saya bahas kurang lebih sama ya. Tapi perbedaannya di sini adalah kalau tadi itu ada 4 kelas, kalau di sini ada ketambahan yang namanya XXL sama yang tadi hanya kontainer sama kontainer fluid. Kalau di sini ada SM, MD, LG, SL, SSL. Nah, nanti kita tergantung kalau kita mau pakai bootstrap 5 ya dokumentasinya pakai bootstrap 5. Kalau kita masih menggunakan yang 3 ya nanti kita disesuaikan pakai dokumentasi bootstrap yang ketiga. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu responsif seperti ini ya. Memang ini nanti bisa responsif sesuai dengan gadgetnya, sesuai dengan device-nya ya. Lalu ini ada grid, ini sudah, ini sama. Lalu ada kolom. Dan bukan hanya itu yang diatur oleh Bootstrap, itu ada juga yang namanya fontnya, mau font seperti apa, itu ini ya, mau tebal, mau ini garis dicoret ini atau highlight sudah diatur semua. Image mau model yang biasa, lalu ada bordernya seperti ini, atau model square kotak seperti ini, atau model oval lingkaran. Ada enggak ya di sini? Ada juga ya, tapi ini PNG thumbnail. Lalu kalau round ini dia pucuknya ada ininya, ada lengkungannya. Terus tabel, nah tabel ini sudah disediakan template-nya seperti ini. Ada juga yang dia hover, ada hovernya, tapi di sini, nah ini ada hovernya. Jadi kelihatan mouse saya aktif di mana. Seperti ini sudah ada disediakan. Kita tinggal menggunakan ininya, kelas tabel hover. Nanti bawahnya ini tinggal kita sesuaikan mau membuat kolom berapa, baris berapa. Lalu ada yang namanya figur. Nah, ini sama seperti image. Form ya juga diatur, mau seperti ini. Nah, semuanya lengkap di sini sudah ada. Atau kita membuat cursor ya, ini kalau sebelumnya kita membuat seperti ini itu memang codingannya banyak ya. Tapi kita sudah dimudahkan oleh si Bootstrap, kita ini hanya menggunakan ini aja. Ini sama ini. Nah, ininya nanti sesuai dengan keinginan kita mau berapa gambar atau berapa slide ya. Atau model seperti ini, semua sudah diatur. Atau spin, nah ini kalau ada loading, mau loading seperti ini, kita tinggal pakai ini aja, ini kita tinggal copy paste. Lalu ada helper, lalu ini utility, dan ada iconnya juga. Kalau icon ini kita perlu menyambungkan lagi ya. Alternatifnya itu
ada dari font ini, font awesome ini ya, dan ini sama ini. Nah ini pilihnya Fiddle icon. Kalau ini bacanya gimana nih? Ok icon ya mungkin ya. Nah, bahasanya ini saya baru tahu kalau ini. Oke, ok icon mungkin gitu bahasanya. Oke, itu kurang lebih penjelasan awal materi di Bootstrap ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lebih dalami Bootstrap ini, sehingga kita nanti akan membuat website lebih mudah, lebih cepat, dan pastinya lebih cantik dan responsif. Oke, saya akhiri ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.